Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan buat video tutorial khusus untuk STM32, di mana ini merupakan part 1 ya. Part pertama itu kita akan membuat sebuah LED blink ya. Kita akan coba membuat sebuah LED blink. Oke, kita langsung saja. Yang pertama di sini saya menggunakan program ya. Program itu pertama menggunakan STM32 CubeMX. Agar ini membantu kita mempermudah konfigurasi baik itu clock, pin direction atau fungsi dari setiap pin, kemudian dan lain-lain lah. Setiap modul-modulnya itu bisa kita config di sini. Kemudian untuk kode editornya atau compilernya juga saya menggunakan Keil Microvision 5. Teman-teman bisa menggunakan True Studio atau Tolik atau sejenisnya lah, atau STM32 Cube IDE gitu. Karena secara program itu mirip ya, caranya mirip. Hanya mungkin secara toolsnya saja yang agak sedikit berbeda. Oke, kita langsung. Pertama kita buka program STM32 CubeMX. Oke, untuk download ini teman-teman bisa download sendiri. Dan ini juga free kok. Oke, nah di sini saya full screen dulu, kemudian klik access to MCU selector. Jadi kita select nih, kita pilih mana microcontroller yang kita gunakan. Sini untuk hardware, teman-teman bisa lihat saya menggunakan ada STM32 ya. Seri apa itu namanya? STM32 F103C8T6. Ya kita cari serinya ini F1 ya. F103. Oke, ini kita minimize dulu. 103C8T6. Ini seri C8. Nah ini. Oke, kita klik 2 kali. Kemudian, nah ini sudah keluar. Pertama yang kita config adalah system core. Ini kita akan atur clocknya. Kita ambil sumber clocknya itu dari kristal. Kemudian untuk debugnya kita ambil serial wire. Kemudian kita atur pin yang akan kita jadikan untuk output LED blink, misalnya PC13 ya. Kita atur sebagai output. Nah, di sini juga kita bisa setting nih inisialisasinya sebagai apa. Contohnya nih di system core, klik bagian GPIO. Nah, di sini pin yang kita setting tadi. Contoh kalau kita tambahin misalnya pin kita tambahkan PB9. Nah, dia nambah di sini. Oke, ini kita reset dulu statusnya. Nah, ini pin 13. Ini pre-initialization, artinya level ketika awal di config nanti atau awal di running dia low atau high gitu. Kemudian maximum output speed ya kita karena blinknya masih frekuensinya rendah, standar aja speednya low. Oke, kita lanjut ke clock configuration. Nah, enaknya di sini kita tinggal masukkan angka, maksimum juga bisa, setengah juga bisa, nanti dia otomatis setting sendiri konfigurasi yang lain-lainnya. 72 MHz. Nah, dia menanyakan apakah kita akan mengikuti konfigurasi dari softwarenya. Ya, oke. Nah, di sini kita sudah melakukan konfigurasi untuk clock, pin, sudah semua. Pindah ke project manager. Kita kasih namanya di sini. Oke, part 1. STM32. YouTube. Sorry. Sebenarnya bisa pakai spasi, tapi kita nggak usah. Part 1, STM32, YouTube. Atau mungkin kita langsung aja ke judulnya. LED blink ya. Nah, begitu. Part 1 aja lah ya, biar lebih simpel. Nah, gitu. Ini saya menggunakan MDK ARM atau Keil. Teman-teman menggunakan True Studio tinggal sesuaikan di sini. Ini saya biasanya generate library-nya biar kita gampang akses. Kemudian copy hanya library yang dibutuhkan dalam project ini. Oke.
Setelah ini kita lanjut generate nih sebelah sini, generate code. Nah, ini lihat foldernya, dia dilokasikan di mana, ditempatkan. Nanti, nah dari sini kita langsung klik open project ya. Dia otomatis ngedirect ke softwarenya kalau teman-teman udah install. Contoh saya masukkan MDKRM, nanti dia direct ke MDKRM itu gitu. Oke, kita open project. Ini sudah bisa di exit. Nah, ini juga salah satu trik ya. Kalau memang teman-teman misalnya baru menggunakan STM32, ini triknya di sini. Mau itu True Studio atau Atoli compiler apapun, itu biasanya dia menyisipkan function. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang bisa teman copy, ya, di copy kemudian dipindah ke fungsi project ini, maksudnya di mainnya ini. Jadi teman-teman misalnya pengen mengaktifkan lab, bingung nih caranya seperti apa sih komennya gitu. Jadi teman-teman langsung masuk ke function. Terus ini kan modul-modulnya. Jadi ada modul DMA, external interrupt, flash external, GPIO dan lain sebagainya. Karena kita tadi settingnya untuk GPIO, maka kita pilih di GPIO. Kita akan lihat apa aja atau apa saja function yang ada di sini. Oke, di sini kan ada fungsi-fungsi. Dinit itu untuk inisialisasi ulang, external interrupt, khusus callback, ini interruptnya, kemudian init. Nah, di sini kita hanya membutuhkan untuk write pin. Atau toggle pin ini dia otomatis ya. Coba kita lihat yang write pin dulu aja. Biar basic mirip dengan di Arduino kalau teman-teman biasa main Arduino. Oke. Di sini kan ada void-nya. Nah, ini triknya, trik sederhana ya. Ini kita copy langsung saja. Oke. Ini kita copy. Kita pindah ke main-nya. Nah, di sini. Loop-nya di sini nih. Kita paste di sini. Nah, GPIO-nya nih kalau teman-teman bingung nih GPIO apa tadi yang saya config terus lupa malas buka program apa namanya tadi STM32 KeyPMF, kita juga bisa ambil di project lagi, kemudian di konfigurasi GPIO-nya. Nah, di sini pasti dia ada inisialisasi awal sesuai yang kita setting tadi. Itu dia reset. Reset berarti off. Di sini kita ambil copy, di copy ya, dipindah ke sini. Nah, itu ada dua cara ya. Teman-teman bisa ambil dari function, itu yang ini sebenarnya sama. Ini kan tinggal kita ganti strukturnya. Jadi kalau yang dari function tadi itu dia strukturnya. Tuh. Ini kita copy. Statusnya ini set atau reset gitu ya. Oke, nah awal kita nyalakan berarti set. Kita edit. Begitu ya. Nah, untuk delay di STM32 atau maksudnya di library HAL ini kita pakainya HAL delay. Kita mau dia setengah detik atau 500 mili detik dia on, kemudian 500 mili detik dia off. Ini di copy saja dari atas ke bawah. Oke. Nah, dengan begini dia sudah bisa ngeblink sama kayak di Arduino juga. Oke, kita coba. Pertama itu kita compile atau di build ya. Tunggu selesai, pastikan tidak ada error di sini. Atau mungkin menggunakan compiler apapun, sesuaikan saja. Oke, kalau sudah di build, kita langsung di load atau download ke flash-nya. Oke, ini udah berhasil load ke flash-nya. Sini teman-teman bisa lihat dia ngeblink setengah detik untuk on dan setengah detik dia off. Kemudian kita contohkan untuk mengganti delay-nya atau intervalnya ke 0,1 detik on, kemudian 0,1 detik off. Seperti tadi, yaitu kita compile atau build dulu. Setelah selesai, kita langsung flash atau download ke flash si microcontrollernya. Nah, untuk menjalankan program, di sini kita klik debug. Running. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia nge-flashing jauh lebih cepat daripada sebelumnya ya. Bedanya 400 mili-detik on dan 400 mili-detik off, itu bedanya. Jadi sebelumnya 500 mili-detik, sekarang 100 mili-detik. Oke, teman-teman.
Mungkin hanya itu untuk labeling. Jika teman-teman ada pertanyaan atau mungkin masukan tutorial mengenai apa yang perlu kita buat, teman-teman bisa berkomentar di bawah. Jangan lupa untuk mendukung video saya, teman-teman bisa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.